Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Pengantar tidur kita Bapak Ibu, kita akan membahas kitab Wahyu. Bagaimana kitab Wahyu memberitahukan tanda, yaitu tentang 6 kuda. Saudara, membuka rahasia kitab Wahyu 6 tentang kuda-kuda. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang penuh dengan logo dan lambang. Tidak semua hal yang disebutkan sebagai lambang dapat kita artikan semena-mena alias semau kita. Seperti contohnya lambang naga. Di negara Cina, naga diartikan binatang yang membawa kesuksesan atau keberuntungan. Tetapi bagi orang Kristen, naga banyak disebutkan dan diartikan sebagai binatang yang membawa kematian dan petaka besar. Untuk menyingkapkan sebuah lambang di kitab Wahyu, harus ada penjelasan kunci. Seperti apabila kita ingin membuka pintu, tentu kita membutuhkan kunci. Begitu juga untuk membuka pengertian-pengertian dalam kitab Wahyu. Matius 24. Kedatangan Yesus sebenarnya sudah disingkapkan di kitab Wahyu pasal 6, yang menuliskan munculnya 4 penunggang kuda dan kuda yang berbagai warna. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah, dan kuning hijau. Yang menjadi pertanyaan, siapakah mereka? Bagaimana kita tahu bahwa mereka itu pembawa tanda kedatangan Yesus? Kuncinya ada di Matius 24 ayat 1-14, yang adalah kunci yang berkaitan dengan Wahyu pasal 6. Dalam Matius 24 ayat 1-3 tertulis bahwa para murid bertanya kepada Yesus, kapan terjadinya kedatangan Yesus kedua kali? Dan apakah tanda-tandanya? Dan tanda kesudahan dunia. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatangannya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 4-5, saudara. Jawab Yesus ini adalah kunci penyingkap dari Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah penunggang kuda putih tersebut? Yang pasti bukan Yesus. Beberapa hal yang menjelaskan mengapa penunggang kuda putih itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, penunggang kuda putih itu memegang sebuah panah. Dalam versi bahasa Inggrisnya, panah yang disebut dengan busur. Panah bukan anak panah, saudara. Dengan kata lain, si penunggang kuda putih ini tidak punya kekuatan. Berbeda dengan Yesus. Yesus memegang pedang bermata 2. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa ada sebilah pedang bermata 2 yang keluar dari mulut Yesus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang.
Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wahyu 1 ayat 16. Yang kedua, penunggang putih ini hanya memiliki satu mahkota, sedangkan Yesus dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Tertulis dalam Wahyu 19 ayat 12. Penunggang kuda putih ini bukan Tuhan Yesus. Ia adalah penyesat yang maju sebagai pemenang untuk menyesatkan banyak manusia dan bangsa. Pakaian putih yang dikenakannya hanya untuk mengelabui manusia. Matius 24 ayat 4-5. Itulah jawabannya. Selanjutnya Yesus berkata, "Kamu akan mendengar deru-deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Ayat 6-7. Penjelasannya, Yesus ini menyingkap 3 hal sekaligus. Kitab Wahyu 6 ayat 3-4 tertulis, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, 'Mari, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar.' Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, 'Mari.' Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, 'Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.' Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, 'Mari.' Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi." Pertanyaannya, apakah keempat penunggang kuda tersebut sudah keluar? Ada yang bilang belum keluar, dan ada yang berkata sudah. Semua tanda-tanda ini adalah awal dari akhir zaman, karena Yesus berkata bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tertulis dalam Matius 24 ayat 8. Bila kita melihat keadaan dunia ini, hampir 50 tahun terakhir semua hal sudah terjadi. Yang pertama, penyesatan. Sudah banyak ajaran sesat, baik dari agama Kristen maupun agama lain, yang membawa manusia kepada kepenyimpangan bahkan kematian massal. Sebagai contohnya, gereja Mormon.
Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Oleh Joseph Smith, Gereja Saksi Yehova. Oleh Charles Russell dan Joseph Rutherford, Gereja Anak Allah, Children of God. Oleh David Berg, Gereja Christian Science. Oleh Mary Bakery, Gereja Scientolog. Oleh Ron Humbert. Belum lagi mereka yang menyebut dirinya Isa Al-Masih. Yang kedua, peperangan. Rasanya tidak perlu dijelaskan secara terperinci, karena peperangan besar bangsa lawan bangsa sudah terjadi sejak pada abad pertama hingga hari ini. Ada banyak kota lawan kota, bangsa lawan bangsa. Bahkan perang antara saudara juga sudah sedang terjadi di beberapa negara. Yang ketiga, kelaparan. Krisis pangan juga sudah ada. Indonesia juga sudah mengalami seperti beberapa negara lain yang dilanda kelaparan sebab kurangnya pasokan pangan oleh karena cuaca yang sudah tidak lagi dapat diprediksi kapan panas atau kapan hujan, yang mengakibatkan kenaikan harga jual yang luar biasa. Beberapa waktu lalu di Zimbabwe terjadi hal yang mengerikan karena penduduk di sana mengalami krisis ekonomi, sehingga warga Zimbabwe terbiasa dengan uang miliaran, bahkan triliunan dolar Zimbabwe. Namun jangan keburu senang. Uang 20 miliar dolar Zimbabwe setara dengan 1 dolar Amerika Serikat atau 9.200 rupiah. Hanya bisa digunakan untuk membeli gula pasir 2 kiloan. Awal pekan ini pemerintah Zimbabwe mengeluarkan uang kertas baru dengan nominal 100 miliar dolar Zimbabwe. Harap dicatat jumlah angka 0 dalam bilangan itu mencapai 11 buah. Yang ketiga, penyakit sampar dan binatang buas. Anda mungkin tahu bahwa ada beberapa jenis penyakit yang timbul dan yang menyerang manusia, namun hingga saat ini dokter pun tidak tahu nama penyakit dan penyebabnya. Binatang buas yang ditulis dalam kitab Wahyu ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai lambang, karena tidak terjadi secara harafiah, bahwa ada beruang besar atau singa-singa buas yang menyerang manusia secara massal. Binatang buas yang dimaksud belum tentu besar. Virus dan bakteri seperti HIV, Ebola, dan sebagainya adalah binatang buas juga yang saat ini telah menyerang manusia dan membawa kematian di mana-mana. Semua ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi kapan waktu kesudahannya, hanya Bapa yang tahu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini, demikian pemberitahuan informasi dari kitab Wahyu mengenai akhir zaman. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut pada hari esok dalam pengantar tidur kita. Kita buat pendengaran kebenaran firman. Terpujilah Tuhan malam hari. Selamat beristirahat dan dalam perlindungan Tuhan.
kasih yang daripada Tuhan, pertolongan perlindungan yang daripada Tuhan, memberkati menjaga Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini, dan sampai jumpa kembali hari esok. Amin.